Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Firania Anggraini, mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel jurnal ilmiah saya yang berjudul Analisis Klasifikasi Hadis Berdasarkan Kualitas dan Kuantitas Sanad, Perspektif Metodologi Kritik dan Implikasi Hukum Islam. Artikel ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah saya yang dibimbing oleh yang terhormat Bapak Muhammad Habibullah MPDI. Pada bagian pertama yaitu latar belakang, hadis Nabi merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, namun perjalanan sejarah menunjukkan bahwa proses periwayatan hadis sangat panjang dan berpotensi mengalami kesalahan, kelalaian, bahkan pemalsuan. Karena itu, ulama mengembangkan ilmu mustalah al-hadis sebagai metode ilmiah untuk menilai keaslian riwayat. Artikel ini menganalisis dua aspek utama dalam kritik hadis, yaitu yang pertama, kualitas sanad, yang menentukan apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau dhaif. Yang kedua, kuantitas sanad, yang diklasifikasikan menjadi mutawir dan ahad. Dua pilar ini menjadi dasar penting dalam membentuk kekuatan hukum sebuah hadis. Artikel ini bertujuan untuk yang pertama mendeskripsikan secara sistematis kriteria penentuan kualitas hadis, yang kedua untuk menjelaskan bagian hadis berdasarkan kuantitas perawi, dan yang terakhir menganalisis implikasi kedua klasifikasi ini terhadap penentuan hukum Islam. Masuk pada bagian isi pembahasan yang pertama yaitu kritik hadis berdasarkan kualitas. Kualitas hadis ditentukan oleh 5 kriteria utama yaitu sanad bersambung, perawi yang adil, perawi yang dhabit atau kuat hafalan, tidak zat, dan tidak memiliki ilat. Jika semua syarat terpenuhi, hadis disebut sahih. Jika sebagian terpenuhi, terutama pada tingkat kedhabitan perawi, maka disebut hasan. Hadis disebut dhaif apabila kehilangan salah satu dari 5 syarat di atas. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan dasar hukum kecuali untuk fadail al-a'mal menurut sebagian ulama. Yang kedua yaitu kritik hadis berdasarkan kuantitas. Kuantitas sanad membagi hadis menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu mutawir, yaitu diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkat sanad sehingga mustahil terjadi kesepakatan untuk berdusta. Hadis ini menghasilkan kepastian atau qat'i al-wurud. Yang kedua yaitu ahad, tidak mencapainya derajat mutawir. Hadis ini bersifat dzanni tetapi tetap wajib diamalkan jika sahih atau hasan. Yang ketiga yaitu implikasi hukum. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis mutawir memiliki tingkat hukum tertinggi khususnya dalam masalah akidah. Hadis ahad yang sahih atau hasan tetap menjadi hujah penting dalam penetapan hukum fikih. Sistem klasifikasi ini menunjukkan bahwa syariat Islam ditegakkan melalui proses verifikasi yang sangat ketat dan ilmiah. Kesimpulannya, klasifikasi hadis berdasarkan kualitas dan kuantitas adalah fondasi penting dalam menjaga keaslian ajaran Islam. Metodologi ini memastikan bahwa setiap hukum yang diambil dari hadis telah melalui proses seleksi ilmiah yang kokoh, baik dari sisi perawi maupun banyaknya jalur periwayatan. Artikel ini menegaskan bahwa hadis mutawir dan hadis ahad yang sahih atau hasan merupakan dasar hukum yang wajib diamalkan. Demikian penjelasan saya mengenai isi artikel jurnal ilmiah ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan seluruh pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.